Terima kasih sebelumnya kepada koordinator bimbingan dan konseling Sekolah Menengah Atas Angkasa. Perlu kami informasikan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat itu salah satu di antara sekolah tinggi bidang keperawatan yang dari sisi usia itu sudah sangat berpengalaman lah, bukan sangat tua ya. Berdiri tahun 84, itu diawali dengan Akademi Keperawatan PPNI Jawa Barat atau PPNI Bandung. Jadi hitungannya kalau mulai dari 2084 sampai sekarang itu dari sisi alumni saja sudah mencapai 3.300 sekian gitulah ya. Nah, badan penyelenggara itu adalah yayasan ya, Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat. Jadi intinya Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan ini ada di bawah naungan Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat. Apa itu Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat atau apa itu Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat? Itu adalah organisasi profesi yang menaungi bidang untuk profesi perawatan. Jadi kalau untuk guru mungkin PGRI ya, untuk profesi lain mungkin Ikatan Dokter Indonesia lah begitu. Nah, itu berdiri tahun 84. Nah, kemudian tahun 2009 itu berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat. Nah, perubahan sekolah tinggi ini dilengkapi dengan adanya program studi S1 dan profesionis. Kalau akademi keperawatan dulu hanya satu program studi yaitu Diploma 3 Keperawatan. Nah, setelah berubah bentuk menjadi sekolah tinggi tahun 2009 itu ada penambahan dua program studi. Jadi 3 program studi yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan. Yaitu yang pertama Diploma 3 Keperawatan, kedua, S1 ilmu keperawatan, dan yang ketiga adalah profesionis. Jadi ada 3 program studi. Untuk profesionis itu sebenarnya lanjutan dari S1 ilmu keperawatan. Itu ya. Jadi S1 keperawatan itu akademiknya, kemudian lanjutkan ke profesionis. Akreditasi. Akreditasi ini penting bagi Anda yang akan memasuki kuliah di perguruan tinggi. Ini hampir sebagian besar atau semuanya itu sudah terakreditasi B, Diploma 3 Keperawatan, kemudian S1 Ilmu Keperawatan, juga profesionis ya. Itu akreditasi dari LAMPTKes ya. Karena untuk bidang kesehatan itu ada akreditasi mandiri yang namanya LAMPTKes, Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Kesehatan. Nah, kampusnya di mana? Ini kampus di Jalan Muhammad. Jalan Muhammad itu di mana? Kalau Anda ini itu sekitar Pasteur lah. Jalan Muhammad, Pamoyanan, Cicendo, Kota Bandung. Ini ada 2 kampus. Ini kampus. Jadi sebenarnya ini lokasinya agak satu kompleks sih sebetulnya, tapi mungkin ada 50 meteran lah jarak-jaraknya. Ini kampus untuk kegiatan CBT, kemudian ruang dosen, ruang administrasi dan lain sebagainya ini ada di kampus ini ya. Kemudian ini kampus untuk kegiatan perkuliahan yang utama. Di sini ada 19 kelas untuk kegiatan proses belajar mengajar. Nah, kemudian apa fasilitas penunjangnya? Yang pertama ini jelas ini perpustakaan. Ada beberapa ribuan buku koleksi dan juga e-book dan e-jurnal. Ini. Nah, kemudian fasilitas lainnya adalah sebagai sekolah
bidang keperawatan ini tentu perlu dukungan laboratorium keperawatan. Ini ada laboratorium keperawatan yang ada di Jalan Ahmad, ini yang masih di Jalan Muhammad. Jadi ada dua lab keperawatan yang siap untuk mendukung jalannya proses belajar mengajar. Kemudian lahan praktek. Ini lahan praktek penting bagi Anda yang akan mengikuti perkuliahan di bidang kesehatan, apakah itu kedokteran, apakah itu farmasi, apakah itu keperawatan, lahan praktek itu akan memegang peranan penting. Yang pertama, kita fokus di RSHS Hasan Sadikin Bandung. Ini fokus untuk diploma 3, kemudian untuk yang profesionalis. Nah, cuma memang untuk tahun-tahun awal yang diploma 3 misalnya di semester 3 itu mereka di tipe-tipe C dulu di Cibabat, kemudian di Soreang. Setelah nanti Anda pada semester 4, 5, 6 dan selanjutnya itu baru di rumah sakit yang tipe A, yaitu RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Kemudian ada RSJ Provinsi Jawa Barat Cisarua, ya. Nah, sebenarnya lahan praktek itu tergantung juga dari materinya. Karena materi keperawatan itu tidak hanya di rumah sakit, tapi juga nanti ada yang di panti jompo itu untuk keperawatan gerontik. Kemudian ada panti anak juga ada. Untuk keperawatan anak itu sebagian juga ada di panti asuhan anak. Kemudian untuk mata kuliah komunitas namanya, itu ada di komunitas atau masyarakat. Jadi ini sebenarnya tergantung juga dari kebutuhannya. Cuma untuk medical bedah, maternitas, kemudian ICU itu fokus di RSHS dan beberapa rumah sakit lainnya. Untuk manajemen juga ada. Untuk swastanya itu kita menggunakan Santosa Sentral ataupun Santosa Kopo, ya. Alumni, tadi sudah sampaikan dari tahun 1984 sampai sekarang itu hitungan kita ada 3.533 alumni. Tersebar di mana? Itu mereka bekerja di instansi pemerintah, rumah sakit swasta, dalam dan luar negeri. Itu tentang alumni. Namaku Dita, aku kuliah di STIKEP PPNI Jabar semester 1. Kampusnya sangat strategis, dekat kemana-mana. STIKEP PPNI adalah tempat pas bagi mimpiku jadi perawat. Di sini, aku belajar dari dosen-dosen yang profesional, peralatan lab yang lengkap, juga kesempatan praktek langsung di rumah sakit ternama. Mahasiswa-mahasiswi STIKEP sangat bersahabat. Aku biasa ngerjain tugas barengan, sambil ngopi. Kenyamanan belajar penting banget bagi aku, karena kuliah bukan hanya soal tugas dan ujian, tapi bertumbuh bareng dalam persahabatan. Disinilah aku memulai karir masa depanku, karena kampus ini mengajarkan aku bahwa menyelamatkan nyawa seorang manusia adalah tugas seorang pahlawan. Tapi, menyelamatkan ratusan nyawa, itu baru tugas perawat. Barangkali itu testimoni dari alumni. Jadi intinya begini, satu, kalau kuliah itu kan pertimbangannya selain masalah akreditasi, juga bagaimana peluang kerja ini ke depan. Itu yang paling penting. Jadi kalau hanya untuk kuliah kemudian tidak jelas nanti mau kemana, itu yang jadi persoalan. Nah, untuk perawat itu sebetulnya dari sisi jumlah saja, itu di Indonesia itu tidak ideal, belum ideal. Harusnya 1 berbanding berapa ya? 10.000 berbanding 18. Di kita masih 10.000 berbanding 10. Oleh karena itu sebetulnya kebutuhan perawat dari tahun ke tahun itu akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, sebetulnya tadi kenapa saya menampilkan alumni-alumni yang dari luar. Jadi persoalannya begini,
Ini apakah nanti persoalan budaya atau persoalan apa saya juga tidak tahu. Yang jelas terutama orang-orang di Bandung lah katakan, itu mereka lebih memilih pekerja-pekerja yang ada di sekitar Bandung. Itu persoalannya. Sementara memang untuk pertumbuhan rumah sakit di Bandung itu tidak sebagus atau tidak setinggi di daerah-daerah lain. Nah, jadi pinginnya bekerjanya di sekitar Bandung, kota kabupaten Bandung, terus kemudian daerah-daerah yang ya sekitar Bandung lah. Jadi itu persoalannya. Nah, padahal dari sisi peluang kerja itu ke luar negeri itu besar. Tadi disampaikan bahwa untuk di Qatar saja dari 1.000 perawat itu sekarang tinggal 400. Artinya kan mereka sudah kembali lagi ke sini. Nah, itu kan peluang kerja bagi mereka yang betul-betul baru lulus misalnya fresh graduate segala macam. Itu peluang. Nah, kalaupun tidak ke luar negeri, sebetulnya ada daerah yang hari ini perkembangan rumah sakitnya itu demikian pesat. Di mana itu? Daerah Jabodetabek. Karawang, Purwakarta, Bogor, Bekasi, itu pertumbuhan rumah sakitnya jauh lebih besar daripada di Bandung Raya. Nah, persoalan ke Jabodetabek saja, orang-orang Bandung ini menjadi persoalan. Mereka tidak mau begitu kan? Mendingan di Bandung Pak, enak, suara adem, begitu kan? Nah, itu mengenai peluang kerja. Jadi jangan takut bahwa pilihan ke bidang keperawatan, khususnya di bidang keperawatan dan umumnya di bidang kesehatan, saya kira pada saat pandemik pun ternyata animo masuk ke keperawatan dan bahkan menjadi relawan-relawan dari alumni kita itu demikian besar, bukan takut malah. Dengan adanya pandemi ini malah banyak alumni-alumni kita yang menjadi relawan. Dan yang namanya relawan kan hari ini itu dibayar. Bayarnya lebih besar begitu kan ya. Nah, jadi peluang kerja semakin besar itu saya kira pilihan untuk kuliah di bidang keperawatan itu tidak salah kalau mereka yang punya minat di bidang keperawatan. Cuma memang satu hal bahwa sekarang kuliah di bidang kesehatan itu tidak cukup hanya dengan persoalan biaya. Saya sampaikan di sini bahwa anak atau calon mahasiswa itu juga harus punya kemampuan akademik yang standar lah. Jangan terlalu di bawah. Karena apa? Karena memang tuntutan secara akademik untuk keperawatan itu di bidang kesehatan terutama semakin meningkat. Jadi uji kompetensi yang tadinya berapa persen sekarang sudah mulai dinaikkan. Tidak apa-apa, yang penting jangan takut dengan itu karena uji kompetensi di PPNI Jawa Barat itu hampir 90% lulus semua untuk yang tingkat nasional. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Inilah yang disebut dengan program studi ini, S1 Ilmu Keperawatan. Nah, setelah S1 Ilmu Keperawatan ini namanya profesi kegiatan akademik. Di sini lebih banyak teori, praktek di laboratorium dan kalaupun ke klinik ini hanya 3 kali. Jadi selama S1 itu belum masuk ke rumah sakit secara betul-betul. Ya, jadi ini namanya proses akademik. Jadi ini lebih banyak teori, praktikum lebih banyaknya. Nah, selama S1 ini hanya 3 kali masuk ke rumah sakit, ya. Rumah sakit untuk mata kuliah jiwa, untuk maternitas dan keperawatan dasar ini selama S1. Setelah selesai S1 Anda wisuda, gelarnya sarjana keperawatan. Ini di S1 itu sarjana keperawatan. Nah, sarjana keperawatan ini belum selesai kalau Anda belum masuk ke profesinya atau ke nurse-nya. Ya, jadi masuk. Kalau di bidang ilmu lain misalnya kedokteran, sarjana kedokteran. Nah, S1-nya itu sarjana kedokteran. Kalau ada orang yang baru mencantumkan gelar sarjana kedokteran, berarti dia belum masuk ke profesi dokternya. Jadi baru sarjana kedokterannya yang 4 tahunnya. Sama seperti keperawatan juga begitu. Ini gelarnya sarjana keperawatan. Setelah selesai S1 masuk ke profesi nurse. Nah, profesi nurse inilah ini full praktek di rumah sakit.
Ini jadi tidak ada perkuliahan lagi kalau di sini. Tapi program studinya berbeda, NIM-nya juga berbeda dari sini masuk ke sini. Ya, ini profesi nurse. Setahun atau 10 bulan lah. Hitungannya 10 bulan. Setelah selesai itu Anda wisuda, kemudian Anda masuk ada gelar nurse ya. Jadi eskep nurse. Kalau ada orang yang eskep saja berarti dia belum profesi. Kalau dia hanya gelarnya eskep saja berarti dia belum profesi. Atau ada orang yang gelarnya sarjana farmasi, SPAM, tapi belum APT, apoteker berarti dia belum profesi. Nah, untuk diploma 3 ini tidak mengenal istilah profesi. Diploma 3 itu satu paket dalam 3 tahun itu. Jadi praktek, praktikum dan apa namanya? Praktek di rumah sakit itu satu waktu. Nah, berbeda dengan S1. Itu perbedaan antara diploma 3 keperawatan dengan S1. Kalau di sini tidak mengenal ada profesi, tapi ini sudah include. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya? Kecenderungan sekarang ini program studi yang terus berkembang itu adalah program studi S1 ilmu keperawatan profesi nurse. Jadi S1 plus nurse-nya ya, ini. Karena apa? Permintaan di rumah sakit itu sekarang sudah lebih banyak ke S1 keperawatan dan nurse-nya ya, profesi nurse lah. Nah, bagaimana untuk diploma 3? Nah, perbandingannya begini. Kalau Anda terkendala satu masalah biaya, lebih baik kalau saya sih menyarankan diploma 3. Memang idealnya S1 profesi nurse. Ideal, sangat ideal ini. Tapi diploma 3 juga tidak masalah sebetulnya kalau Anda pertimbangan satu pembiayaan, dua terlalu lama. Nah, memang ini hitungannya S1 plus nurse itu 5 tahun. Kalau ini 3 tahun, ini 5 tahun. Cuma kalau diploma 3 kekurangannya satu permintaan di rumah sakit sudah bergeser ke S1 ini ya. Nah, kemudian kekurangan di diploma 3 itu ada kewajiban untuk melanjutkan ke S1 dan profesi nurse. Itu. Nah, kalau S1 profesi nurse itu satu tingkatan yang ideal. Ideal kenapa? Karena dia tidak perlu kuliah lagi. Beda dengan S1. Kedua, permintaan untuk perawat dengan kualifikasi profesi nurse itu di rumah sakit semakin meningkat. Sekarang malah sudah dibalik 60-40. 60 itu 60% profesi nurse, 40% diploma 3. Ya, sudah mulai bergerak ke sana sehingga sekarang banyak pekerja-pekerja perawat-perawat rumah sakit yang meneruskan kembali S1 keperawatan plus profesi nurse. Itu saya kira yang perbedaan antara diploma 3 dan S1 keperawatan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ada? Tidak. Kalau tidak ada, nanti mungkin bagi adik-adik yang berminat di bidang keperawatan, dari sisi lokasi tidak terlalu jauh mungkinlah dari lokasi Anda di sini karena sekitar Pasteur lah, masuk dari Hotel Ibis, masuk ada udah kelihatan dari sana. Kemudian bagi mereka yang juga berminat, silakan bisa mengontak koordinator BP di sini atau bisa mengontak juga ke nomor saya. Nanti yang tadi yang 0813 5712 itu kalau misalnya ingin brosur, kemudian rincian biaya atau penjelasan lain tentang program studi diploma 3 keperawatan ataupun S1 dan profesi nurse itu dipersilakan untuk menghubungi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu atas waktunya, juga kepada adik-adik sekalian. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa memang untuk memilih sekolah itu juga tidak mudah ya. Harus ada beberapa pertimbangan seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama jelas pertimbangannya adalah pertimbangan akreditasi.
Kedua, pertimbangan lain adalah bagaimana kebutuhan profesi itu ke depan. Jangan sampai Anda kuliah, tapi nanti ke depan tidak jelas begitu. Kalau saya berpikir selama rumah sakit berdiri, kasarnya selama ada rumah sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan, itu profesi keperawatan, profesi kedokteran, profesi farmasi itu tidak akan pernah ditinggalkan orang. Insya Allah dari pengalaman saya di PPNI Jawa Barat ini, saya belum pernah kedatangan lagi alumni yang mengeluh bahwa saya belum bekerja. Itu pengalaman saya. Artinya kan persepsi saya dengan tidak adanya anak-anak seperti itu, alumni, berarti mereka sudah bekerja. Persoalan besar dan kecil masalah salary itu juga tergantung masing-masing sebetulnya ya. Jadi itu titip saya untuk sekolah itu jangan, apalagi pada kondisi seperti ini ya, harus pertimbangannya matang. Nanti ke depan itu seperti apa gitu kecenderungannya ya. Cuma insya Allah untuk profesi-profesi keperawatan, kedokteran, farmasi itu masih relatif lebih bisa eksis ke depan. Kemudian juga perlu saya sampaikan untuk profesi perawat ini tidak hanya sekedar di rumah sakit ya. Sekarang sudah banyak klinik-klinik kecantikan yang berkembang di sini. Apakah saya lupa lagi, ada beberapa klinik-klinik kecantikan yang besar di Bandung itu untuk perawatan itu sekarang lebih banyak menggunakan perawat, bukan ini ya, perawat, karena untuk perawatan muka, untuk injeksi, untuk pengambilan darah dan lain sebagainya itu harus orang yang punya kapasitas, yang punya kemampuan dan punya aspek legal, karena itu ya. Jadi tidak sembarang orang untuk bisa melakukan itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya menunggu informasi selanjutnya. Silakan. Kalaupun Anda sudah tahu, silakan cari dekatlah daerah-daerah ini ya. Daerah Pamoyanan Cicenderawasih. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih banyak dari pihak PP ini yang sudah menyampaikan mengenai pemaparannya. Nah, banyak banget ya info-info yang kalian dapatkan ya di hari ini dan masih ada nanti hari kedua. Nah, ini sekarang satu lagi dari Universitas IPKP Sangga Buana sudah hadir. Simak terus informasi bermanfaat, berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif dari SMA Angkasa Lanud Hussein Sastra Negara Bandung.